Bagaimana jika aku katakan kepadamu bahwa sebelum engkau memiliki nama, sebelum dunia memanggilmu dengan sebutan tertentu, sebelum wajahmu dikenali keluarga dan sahabat, sebelum ibumu mengandungmu dalam rahimnya, engkau telah ada. Dan bagaimana jika yang paling engkau lupakan dalam seluruh perjalanan hidupmu justru adalah dirimu yang paling asli? Jangan terburu menolak kalimat ini. Jangan cepat-cepat menutup pintu batinmu. Karena bisa jadi penyesalan terbesar manusia bukanlah karena ia miskin atau gagal, bukan karena ia tidak terkenal atau tidak dicintai, tetapi karena ia mati tanpa pernah mengenal siapa dirinya sebelum dunia memberinya identitas. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari sejenak kita tanggalkan pakaian dunia, bukan pakaian jasad, tetapi pakaian kesibukan, pakaian ambisi, pakaian peran yang melekat pada diri kita. Bayangkan dunia ini seperti panggung yang luas, penuh lampu sorot dan suara gemuruh. Engkau berdiri di atasnya memainkan peran, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai pekerja, sebagai siapapun yang dunia sematkan kepadamu. Engkau tertawa ketika naskah memintamu tertawa. Engkau menangis ketika adegan menuntut air mata. Tetapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan sunyi yang jarang kau dengar. Siapakah aktor yang sesungguhnya? Dalam perjalanan tasawuf, para pencari kebenaran menyadari bahwa diri yang selama ini mereka bela mati-matian ternyata hanyalah bayangan. Kita terlalu sibuk membenarkan diri, terlalu sibuk merasa tersinggung, terlalu sibuk membuktikan bahwa aku ada, sampai lupa bahwa keberadaan kita hanyalah titipan. Hakikat alam ruh mengajarkan bahwa sebelum jasad ini dibentuk dari tanah, sebelum ruh ditiupkan ke dalam janin, ada satu dimensi suci di mana seluruh ruh bersaksi. Kesaksian itu bukan peristiwa biasa. Ia adalah momen paling murni dalam sejarah keberadaan kita. Di sana tidak ada persaingan, tidak ada iri, tidak ada kesombongan. Hanya ada cahaya, hanya ada pengakuan bahwa kita adalah hamba. La haula wala quwata illa billah. Sahabat, kalimat ini bukan sekedar zikir yang keluar dari bibir. Ia adalah pengakuan total atas ketiadaan diri. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada kemampuan, tiada kehendak yang berdiri sendiri. Semua hanyalah tajalli, penampakan dari sifat-sifatnya. Ketika engkau berkata, "Aku bisa," sesungguhnya siapa yang memberimu kemampuan? Ketika engkau berkata, "Aku ingin," dari mana datangnya keinginan itu? Bahkan detak jantungmu pun bukan hasil keputusanmu, nafasmu bukan milikmu. Jika semua bukan milikmu, lalu di mana letak keakuan yang kau pertahankan mati-matian itu? Di alam ruh, sebelum dunia membungkus kita dengan jasad dan ego, tidak ada ilusi kepemilikan. Ruh berada dalam keadaan fana dari dirinya sendiri. Fana bukan berarti hilang, tetapi lenyapnya klaim aku. Yang ada hanyalah kesadaran sebagai pancaran cahaya, sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa selain ketergantungan total kepada Sang Kekasih. Maka ketika kita turun ke dunia dan mulai merasa, aku hebat, aku lebih suci, aku lebih benar, disitulah kita mulai menjauh dari memori ruhani kita sendiri. Ego adalah tirai yang sangat halus namun sangat tebal. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk kesombongan terang-terangan. Kadang ia hadir dalam bentuk merasa paling tersakiti, merasa paling benar, merasa paling berhak. Ego membuat kita melihat dunia dengan kacamata perbandingan. Siapa lebih kaya, siapa lebih dihargai, siapa lebih dipuji. Padahal ruh tidak pernah diciptakan untuk berlomba dalam hal-hal itu. Ruh diciptakan untuk mengenal, untuk menyaksikan, untuk kembali. Tetapi dunia menanamkan dalam diri kita ilusi bahwa nilai kita diukur dari pencapaian. Maka kita pun berlari tanpa sadar bahwa yang kita kejar hanyalah bayangan.
Setiap kali kita merasa gelisah, setiap kali hati terasa kosong meski dunia tampak lengkap, itu bukan karena kita kurang memiliki, itu karena kita jauh dari asal. Ruh merindukan keadaan sebelum ia dibungkus ego. Ruh merindukan momen ketika ia berdiri tanpa klaim, tanpa kesombongan, tanpa ketakutan, hanya sebagai hamba di hadapan Nurullah. Bayangkan dirimu sebagai setetes air yang diambil dari samudra luas. Ketika ia masih menyatu dengan samudra, ia tidak memiliki identitas terpisah. Ia tidak berkata, "Ini aku." Ia hanyalah bagian dari keluasan. Tetapi ketika setetes air itu diangkat dan ditempatkan dalam wadah kecil, ia mulai merasa terpisah. Ia mulai merasa sendiri. Ia mulai takut menguap, takut hilang. Padahal hakikatnya, ia tetap berasal dari samudra dan akan kembali ke sana. Begitulah diri kita. Kita merasa terpisah dari sang kekasih karena wadah dunia membuat kita lupa akan asal. Kita sibuk menjaga wadah itu, tubuh, harta, nama, status, tanpa menyadari bahwa esensi kita bukanlah wadah tersebut. Tasawuf tidak mengajarkan kita membenci dunia, tidak. Syariat tetaplah wadah yang wajib dijaga. Sholat tetap ditegakkan, akhlak tetap dijaga, amanah tetap ditunaikan. Tetapi di dalam hati, kita menyadari bahwa semua ini hanyalah perjalanan singkat. Kita bukan setetes air yang berdiri sendiri. Kita adalah pancaran dari samudra hakikat. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, ego perlahan melemah. Kita tidak lagi mudah tersinggung, tidak lagi mudah merasa lebih tinggi, karena kita tahu, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika sampai di titik ini hatimu terasa hening, jika ada air mata yang tak kau mengerti sebabnya, mungkin itu bukan kesedihan, mungkin itu adalah ingatan ruh yang mulai terbangun. Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum waktu mengenal detiknya, sebelum langit dan bumi dibentangkan dalam bentuk yang kita kenal sekarang, ada sebuah momen agung yang tidak tercatat dalam sejarah dunia, tetapi terpatri dalam hakikat keberadaan kita. Di sana, dalam keluasan yang tak terbayangkan oleh akal, seluruh ruh dikumpulkan. Tidak ada tubuh, tidak ada warna kulit, tidak ada bahasa, tidak ada status. Yang ada hanyalah kesadaran murni yang berdiri di hadapan cahaya. Dan pada saat itulah terjadi kesaksian. Bukan kesaksian yang dipaksakan, bukan pengakuan karena takut, tetapi pengakuan yang lahir dari penyaksian langsung terhadap Nurullah. Ruh bersaksi bukan karena diperintah dengan ancaman, tetapi karena ia melihat, ia menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba. Di titik itu tidak ada perdebatan, tidak ada keraguan, tidak ada ego, hanya ada kepastian yang begitu jernih seperti cahaya matahari tanpa awan. Itulah keadaan paling murni dalam sejarah dirimu. Itulah identitas aslimu. Lalu, mengapa sekarang kita ragu? Mengapa hati kita sering gelap? Mengapa kita merasa jauh dari sang kekasih? Sahabat, lupa adalah bagian dari ujian. Ketika ruh diturunkan ke dalam jasad, ia dibungkus dengan lapisan demi lapisan. Nafs, akal, emosi, lingkungan, pengalaman, luka, ambisi. Setiap lapisan itu seperti kabut yang perlahan menutupi cahaya ingatan. Kita lahir dalam keadaan fitrah, membawa percikan cahaya itu. Tetapi dunia menyambut kita dengan suara yang keras. Dunia berkata, inilah namamu. Dunia berkata, inilah agamamu. Dunia berkata, inilah ukuran keberhasilanmu. Sedikit demi sedikit identitas ruhani kita tertutup oleh identitas duniawi. Kita belajar mengenal diri dari cermin manusia lain, bukan dari cermin hakikat. Kita menilai diri berdasarkan pujian dan celaan. Kita mengukur nilai diri dari angka dan pengakuan. Maka tidak heran jika kita semakin jauh dari ingatan awal itu. Bukan karena cahaya itu padam, tetapi karena ia tertutup. Segala yang ada di dunia ini sesungguhnya adalah tajali, penampakan dari sifat-sifatnya. Kekuatan yang kita miliki adalah tajali dari sifat Al-Qawi. Ilmu yang kita pahami adalah tajali dari sifat Al-Alim. Kasih sayang yang kita rasakan adalah tajali dari sifat Ar-Rahman. Tetapi ego membuat kita mengklaim tajali itu seolah milik pribadi. Kita lupa bahwa kita hanyalah cermin, bukan sumber cahaya. Ketika cermin mengaku sebagai cahaya, disitulah kegelapan bermula.
La haula wala quwata illa billah bukan sekedar pengakuan lisan, tetapi kesadaran bahwa seluruh gerak kita adalah pantulan dari kehendaknya. Bahkan keinginan untuk mengenalnya pun adalah karunia-Nya. Tidak ada satupun langkah menujunya yang benar-benar lahir dari diri kita sendiri. Semua adalah undangan. Semua adalah tarikan lembut dari Sang Kekasih yang merindukan kepulangan hambanya. Mengapa kita diturunkan jika di alam ruh sudah bersaksi? Karena kesaksian tanpa ujian belum sempurna. Di alam ruh kita melihat kebenaran. Di dunia kita diminta membuktikan kesadaran itu dalam bentuk amal, akhlak, dan ketundukan. Inilah keseimbangan antara syariat dan hakikat. Hakikat tanpa syariat adalah ilusi. Syariat tanpa hakikat adalah kering. Kita tidak datang ke dunia untuk sekedar mengingat, tetapi untuk menghidupkan ingatan itu dalam tindakan. Sholat bukan sekedar gerakan, tetapi latihan kembali berdiri di hadapannya seperti ketika ruh bersaksi. Puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi latihan mematahkan ego. Zakat bukan sekedar memberi harta, tetapi pengakuan bahwa tidak ada kepemilikan sejati. Semua syariat adalah jembatan agar ruh kembali merasakan suasana kesaksian itu. Dunia bukan musuh, dunia adalah ladang. Tetapi jika kita tertipu olehnya, ia menjadi tirai tebal yang membuat kita lupa tujuan. Pernahkah engkau merasakan rindu yang tidak jelas arahnya? Rindu yang tidak bisa dipuaskan oleh manusia manapun. Rindu yang tetap ada meski semua tampak lengkap. Sahabat, itu bukan kelemahan. Itu adalah gema dari perjanjian awal. Ruh merindukan keadaan ketika ia dekat tanpa hijab. Ia merindukan momen ketika tidak ada jarak antara kesadaran dan cahaya. Dunia mencoba mengisi rindu itu dengan harta, cinta manusia, pencapaian, popularitas. Tetapi semua itu hanya memberi rasa sementara. Karena yang dirindukan ruh bukan dunia. Yang dirindukan adalah kedekatan, adalah fana dalam samudra hakikat. Ketika engkau mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar memuaskan selain kedekatan dengannya, disitulah perjalanan makrifat dimulai. Bukan dengan merasa suci, bukan dengan merasa lebih tinggi, tetapi dengan mengakui kerapuhan diri. Dengan berkata tulus dari kedalaman hati, "Ya Allah, aku tidak memiliki daya. Tanpamu aku bukan apa-apa." Dan justru dalam pengakuan ketiadaan itulah, engkau menemukan keberadaan yang sejati. Sahabat, perjalanan kembali tidak dimulai dengan langkah kaki, tetapi dengan kesadaran. Banyak orang ingin merasakan kedekatan dengan Sang Kekasih, tetapi tidak semua bersedia melihat ke dalam dirinya sendiri. Kesadaran adalah keberanian untuk mengakui bahwa selama ini kita terlalu percaya pada ego. Kita terlalu yakin pada pikiran kita, terlalu bangga pada kemampuan kita, terlalu sibuk mempertahankan citra diri. Padahal makrifat tidak tumbuh di tanah kesombongan. Ia tumbuh di tanah kerendahan hati. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa seluruh hidupnya bergantung sepenuhnya pada Allah, ketika ia benar-benar memahami la haula wala quwata illa billah, bukan sekadar di lisan, tetapi dirasa, maka saat itulah pintu pertama terbuka. Kesadaran bahwa diri ini fana, bahwa segala yang kita banggakan hanyalah titipan sementara, adalah cahaya awal yang menembus tirai kegelapan. Dan kesadaran itu sering datang melalui retakan, melalui kegagalan, kehilangan, kekecewaan. Allah seakan mengizinkan kita merasakan rapuh, agar kita berhenti menyandarkan diri pada selainnya. Hati manusia ibarat cermin yang diciptakan untuk memantunkan nurullah, tetapi cermin itu tertutup oleh debu-debu halus yang sering tak kita sadari. Debu itu bernama iri, dendam, ria, cinta dunia berlebihan, merasa paling benar, merasa paling tersakiti. Kita sering sibuk memperbaiki wajah luar, tetapi jarang membersihkan cermin batin. Padahal jika cermin hati bersih, maka seluruh dunia akan tampak berbeda. Membersihkan hati bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Setiap kali kita merasa tersinggung, itu kesempatan untuk melihat ego. Setiap kali kita ingin dipuji, itu kesempatan untuk mengoreksi niat. Setiap kali kita marah karena tidak dihargai, itu kesempatan untuk bertanya, siapa yang sebenarnya sedang aku bela? Tasawuf bukan tentang pakaian khusus atau gelar spiritual. Tasawuf adalah keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri. Keberanian untuk berkata, "Ya Allah,
Aku masih mencintai pujian. Aku masih ingin dihargai. Aku masih takut kehilangan. Dan justru dalam kejujuran itulah cahaya mulai masuk. Fana sering disalahpahami seolah-olah berarti melenyapkan dunia. Padahal fana yang sejati adalah lenyapnya klaim ego, bukan lenyapnya tanggung jawab. Kita tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap menjalani peran dunia. Tetapi di dalam hati, kita tidak lagi merasa sebagai pusat segalanya. Kita menyadari bahwa kita hanyalah alat. Ketika dipuji, kita tidak melambung. Ketika dicela, kita tidak hancur. Karena yang kita jaga bukan citra diri, tetapi hubungan dengan Sang Kekasih. Setelah fana, ada baqo, bertahan bersama Allah. Artinya, kita hidup, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah miliknya. Kita berusaha, tetapi tidak merasa memiliki hasil. Kita mencintai, tetapi tidak menggantungkan jiwa sepenuhnya pada makhluk. Kita taat pada syariat bukan karena ingin dipandang soleh, tetapi karena itu adalah bentuk cinta dan kepatuhan. Disitulah keseimbangan antara hakikat dan syariat terjaga. Hakikat memberi ruh pada amal, syariat menjaga agar ruh tidak tersesat oleh perasaan semata. Dalam perjalanan menuju makrifat, para pencari melewati berbagai makam. Ada makam sabar ketika hati diuji untuk tetap tenang dalam kesempitan. Ada makam syukur ketika nikmat tidak membuat lalai. Ada makam tawakal ketika usaha telah maksimal tetapi hati tetap berserah. Setiap makam bukan untuk dibanggakan tetapi untuk dilalui dengan rendah hati. Bahaya terbesar dalam perjalanan rohani adalah merasa sudah sampai. Ketika seseorang merasa dirinya lebih dekat kepada Allah dibanding yang lain, disitulah ego masuk dengan pakaian yang sangat halus. Makrifat sejati justru membuat seseorang semakin lembut, semakin rendah hati, semakin mudah memaafkan. Jika ilmu membuat kita keras, berarti yang bertambah bukan cahaya, tetapi kesombongan. Sang Kekasih tidak menilai seberapa tinggi pengetahuan kita, tetapi seberapa bersih hati kita. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia menyadari bahwa seluruh kebaikan dalam dirinya hanyalah tajalli dari sifat-sifatnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang jauh di langit. Ia lebih dekat daripada urat nadi, tetapi ego membuat kita merasa terpisah. Setiap kali engkau sujud dengan kesadaran penuh, setiap kali engkau berzikir bukan sekadar mengulang kata tetapi merasakan maknanya. Setiap kali engkau memaafkan padahal hatimu terluka, disitulah engkau sedang kembali. Kembali bukan berarti mundur dari kehidupan. Kembali berarti menjalani kehidupan dengan kesadaran baru. Engkau mulai melihat bahwa semua peristiwa adalah undangan untuk mengenalnya lebih dalam. Kesedihan adalah cara Allah membersihkan ketergantunganmu pada dunia. Kebahagiaan adalah cara Allah menunjukkan rahmat-Nya. Tidak ada yang sia-sia. Semua adalah jalan. Dan ketika hati mulai merasakan kehadirannya dalam setiap detik, engkau tidak lagi takut kehilangan. Karena engkau tahu, yang sejati tidak pernah pergi. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tanda bahwa seseorang belum benar-benar menyentuh hakikat adalah ketika ilmunya membuatnya keras. Ia mudah menyalahkan, mudah merendahkan, mudah merasa paling benar. Padahal makrifat sejati tidak pernah melahirkan kesombongan. Ia justru meluruhkan keakuan sedikit demi sedikit. Jika semakin banyak kita belajar tentang Allah, tetapi semakin sedikit kita memiliki empati kepada manusia, maka ada yang salah dalam perjalanan kita. Karena mengenal Sang Kekasih seharusnya membuat hati dipenuhi kasih. Ketika seseorang benar-benar memahami la haula wala quwata illa billah, ia akan sadar bahwa bahkan kemampuan untuk taat pun adalah karunia. Maka bagaimana mungkin ia merendahkan orang lain yang sedang berjuang? Ia tidak akan memandang rendah mereka yang jatuh, karena ia tahu dirinya pun berdiri hanya karena ditopang oleh rahmat. Fana bukan sekadar konsep yang indah untuk dibicarakan. Ia harus tampak dalam akhlak. Ketika ego mulai melemah, kita tidak lagi merasa perlu selalu menang dalam perdebatan. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa kitalah yang paling memahami agama. Kita mulai belajar diam, belajar mendengar, belajar mengalah tanpa merasa kalah.
Rendah hati bukan berarti merendahkan diri secara palsu, tetapi menyadari posisi sebagai hamba. Kita tidak lagi silau oleh pujian dan tidak hancur oleh celaan, karena pusat kehidupan kita bukan lagi pandangan manusia, tetapi pandangan Allah. Dan ketika hati benar-benar menyadari bahwa segala yang baik dalam diri hanyalah tajalli dari sifat-sifatnya, maka tidak ada lagi ruang untuk membanggakan diri. Yang ada hanyalah syukur yang dalam dan rasa takut jika nikmat itu dicabut. Sahabat, mudah bersyukur ketika hidup lapang, mudah tersenyum ketika semua berjalan sesuai harapan, tetapi hakikat akhlak terlihat ketika kita diuji. Ketika dikhianati, apakah kita memilih dendam atau memaafkan? Ketika kehilangan, apakah kita memilih menyalahkan takdir atau berserah? Ketika dipuji, apakah kita lupa diri atau semakin tunduk? Inilah medan sebenarnya dari perjalanan rohani. Dunia bukan penghalang, melainkan ruang latihan. Setiap peristiwa adalah cermin untuk melihat apakah ego masih berkuasa atau sudah mulai tunduk. Orang yang mulai mengenal hakikat tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk naik makom. Ia melihat nikmat bukan sebagai hasil usahanya semata, tetapi sebagai amanah. Ia takut jika nikmat membuatnya lalai. Ia khawatir jika pujian membuatnya jauh dari keikhlasan. Semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin lembut ia kepada makhluk. Ia tidak kasar dalam kata-kata. Ia tidak mudah menghakimi. Ia tahu bahwa setiap manusia memiliki perjalanan yang berbeda. Ia memahami bahwa hidayah adalah hak Allah sepenuhnya. Maka ia tidak memaksa, tidak mencela, tidak meremehkan. Ia menasihati dengan kasih, bukan dengan amarah. Ia menegur dengan doa, bukan dengan kebencian. Dan dalam sujudnya, ia merasa dirinya yang paling membutuhkan ampunan. Ia menangis bukan karena merasa suci, tetapi karena belum cukup mencintai sang kekasih. Inilah buah dari makrifat yang benar. Bukan merasa telah sampai, tetapi merasa selalu dalam perjalanan. Bukan merasa lebih tinggi, tetapi merasa lebih bergantung. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika cermin hati mulai bersih, ia memantulkan cahaya tanpa harus mengaku sebagai sumbernya. Orang lain mungkin merasakan ketenangan ketika berada di dekatnya, tetapi ia tidak merasa istimewa. Ia tahu bahwa yang menenangkan bukan dirinya, melainkan nurullah yang dipantulkan melalui hatinya. Ia tidak sibuk mencari pengikut, tidak haus pengakuan, tidak membangun citra kesalihan. Ia hanya berusaha menjaga hati agar tetap bersih. Ia menyadari bahwa perjalanan ini panjang dan penuh ujian, maka ia terus memperbaiki niat, terus memohon agar tidak terjerumus dalam kesombongan yang halus. Karena kesombongan yang paling berbahaya adalah kesombongan merasa sudah dekat dengan Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, akan tiba satu saat di mana seluruh tirai dunia disingkap. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi nama besar, tidak ada lagi pujian manusia, tidak ada lagi perdebatan siapa yang paling benar. Yang ada hanyalah diri kita dan kebenaran yang dulu pernah kita saksikan di alam ruh. Pada saat itu, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Semua menjadi nyata. Ego yang selama ini kita bela akan runtuh tanpa daya. Tubuh yang selama ini kita banggakan akan kembali menjadi tanah. Dan ruh akan berdiri dalam kesadaran yang sangat jernih. Betapa banyak manusia yang menyesal bukan karena kurang harta, tetapi karena menyia-nyiakan kesempatan untuk mengenal dirinya yang sejati. Mereka sibuk memperindah wadah, tetapi lupa mengisi isinya. Mereka sibuk menguatkan citra, tetapi lupa melembutkan hati. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Jangan sampai ketika tirai tersingkap, kita berkata dengan getir, "Mengapa aku tidak kembali lebih awal?" Hakikat alam ruh bukan untuk sekedar diketahui, tetapi untuk dihidupkan dalam setiap detik kehidupan. Setiap nafas adalah kesempatan untuk mengingat perjanjian itu. Setiap sujud adalah latihan untuk kembali berdiri di hadapan cahaya. Setiap ujian adalah undangan untuk mematahkan ego. Jika kita benar-benar memahami bahwa kita tidak memiliki daya dan kekuatan selain darinya, maka kita akan menjalani hidup dengan lebih tenang. Tidak mudah panik ketika rencana gagal, tidak mudah sombong ketika berhasil,
kita akan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh, lebih banyak mendoakan daripada menyalahkan, karena kita sadar bahwa semua ini hanyalah perjalanan singkat menuju kepulangan, dan kepulangan itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan dengan hati yang bersih. Ya Allah, Engkau yang menghadirkan kami dari ketiadaan, Engkau yang meniupkan ruh ke dalam jasad kami, Engkau yang memberi kami kesempatan mengenal-Mu, meski kami sering lalai. Jangan biarkan hati kami tertutup oleh ego yang halus. Jangan biarkan kami terpedaya oleh dunia yang sementara. Bersihkanlah cermin hati kami agar mampu memantulkan nurullah tanpa kesombongan. Jadikan kami hamba yang lembut akhlaknya, yang rendah hati ilmunya, yang tulus ibadahnya. Jika kami harus diuji, kuatkan kami dengan kesabaran. Jika kami diberi nikmat, jaga kami dari kelalaian. Jangan Engkau cabut rasa rindu kami kepadamu, karena rindu itulah yang menjaga kami tetap hidup secara ruhani. Sahabat petunjuk Al-Quran, siapa dirimu sebelum dilahirkan ke dunia? Engkau adalah ruh yang bersaksi. Engkau adalah hamba yang mengakui ketuhanannya tanpa keraguan. Engkau adalah pancaran cahaya yang tidak memiliki klaim apa-apa. Dunia hanya memberimu pakaian sementara. Ego hanya ujian sementara. Hakikatmu tetap sama, hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Kekasih. Maka jangan habiskan hidup hanya untuk memperkuat sesuatu yang akan hancur. Kuatkanlah hubungan dengan yang abadi. Jangan sibuk meninggikan diri di mata manusia. Rendahkanlah diri di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukanlah seberapa dikenal kita di dunia, tetapi seberapa tulus kita kembali kepadanya. Jika malam ini hatimu terasa disentuh, jika ada bagian dari dirimu yang seperti diingatkan kembali tentang sesuatu yang lama terlupakan, jangan biarkan perasaan itu berlalu begitu saja. Renungkan, duduklah sejenak setelah video ini selesai. Bicara kepada Allah dengan jujur, akui kelemahanmu, akui ketergantunganmu, dan jika narasi ini bermanfaat bagimu, tuliskan di kolom komentar apa yang paling menyentuh hatimu. Bagikan video ini kepada saudara-saudaramu yang mungkin sedang mencari dirinya. Tekan like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak ruh yang diingatkan. Dan jangan lupa subscribe channel Petunjuk Al-Quran agar perjalanan ruhani ini terus berlanjut bersama kita. Semoga kita semua termasuk hamba yang tidak menyesal saat kembali, karena telah berusaha mengenal siapa diri kita yang sebenarnya sebelum dunia memberi kita nama.